Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua. Barokah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah curah bagi dalam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi, salam sejahtera untuk mitra semua. Semoga mitra semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dohir, sehat batin, mitra. Sehat keuangan, mitra. Di kali ini saya akan mengupas tentang ziarah, mitra. Kebanyakan orang ziarah itu mengejar benda-benda pusaka ataupun keris ataupun batu ali ataupun golok misalnya yang tertanam di dalam makom itu mitra. Ataupun semacam kedeteksi misalnya ada gumpalan emas misalnya ataupun gumpalan apa lah yang mestinya itu harta-harta goib gitu mitranya. Kalau versi saya itu tidak ada, mitra. Itu cuman ilusinasi aja. Cuman istilahnya diandai-andai saja gitu ya. Kalau ziarah itu, mitra, tetap kita yakin untuk mendoakan para wali-walinya Allah gitu kan, yang Allah muliakan gitu kan ya. Jadi sebelum kita meniti ke Mekah Mukarramah misalnya ziarah ke Rasulullah, ya kalau intinya kita ziarah ke Rasulullah belum bisa gitu mitra, ya ziarah dululah ke para wali-walinya Allah gitu kan. Ya semoga kita sesudah ziarah ke sana ke sini mengenal wali-walinya Allah, Allah suburkan rezeki kita, nanti kita ziarah ke Baitullah, nanti ziarah ke Mekah, gitu, ziarah ke Rasulullah itu mitra. Ya di dalam istilahnya makom-makom karomah itu satu tunggal kita untuk ibadah. Satu tunggal kita untuk ibadah, untuk mendoakan para arwah ya yang sudah wafat. Semoga senantiasa dilimpahkan keberkahannya Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kita dapat ganjaran, kita dapat amal, kita dapat pahala dari niat, dari rumah untuk berziarah, mitra. Jangan salah niat, jangan salah kaprah. Dunia. Satu, tanamkan niat dan keyakinan adalah ibadah. Satu niat perjalanan, kedua perjalanan itu harus lurus dan harus benar gitu mitra. Perjalanan harus lurus dan harus benar untuk meniti ziarah itu. Ya, itu diiringi dengan keikhlasan. Nah, itulah ziarah. Gitu kan? Jangan sampai kita capek ziarah ke sana ke sini kita tidak dapat amal. Kita dapat capeknya doang gitu mitra. Sebab dari rumahnya juga niatnya tidak baik. Nah gitu. Sesudah berziarah lalu kita sudah mendoakan. Nah kita berdoa di tempat ziarah itu gitu kan. Berdoa wenang mitra. Berdoa wenang gitu kan. Yang penting baik-baik sajalah untuk keberkahan kita, untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Nah itu sah-sah aja gitu mitra. Dan jangan sampai jalan salah kaprah. Kata saya sekali lagi, di makom karomah tidak ada harta karun, mitra. Harta yang bisa didohirkan. Ya, adapun punya ilmu apapun, istilahnya kalau versi saya ini maaf ya, tidak bisa didohirkan. Tidak bisa, dan istilahnya itu merusak, sangat merusak alam sekitar gitu kan. Ya, tidak pakai etika dan tidak pakai tata krama. Kalau ziarah aja gitu kan. Udah, jangan merusak alam dan jangan merusak tata krama kita. Ya, sebab Allah ya yang mengganjar istilahnya amal kita dengan niat baik kita. Itu istilahnya. Jadi keberkahan itu bukan istilahnya bukan apa karomahnya istilahnya makom itu. Keberkahan itu dari niat kita yang baik, perjalanan yang baik diiringi dengan keikhlasan. Nah itulah keberkahan. Jadi semua niat baik-baik saja mitra gitu ya. Ada sekilas istilahnya yang datang ke saya pasien
Katanya ada yang bisa didohirkan itu apa, benda pusaka di rumahnya ataupun di mereka-mereka sudah mengundang supernatural misalnya. Saya kira itu permainan. Saya kira itu bohong-bohongan gitu mitra istilahnya. Sebab saya melanglang buana lama juga belum pernah istilahnya barang secara goib itu bisa didohirkan mitra. Ya, barang goib bisa didohirkan. Jadi dan dikala bisa juga buat apa gitu kan. Dikala didohirkan untuk apa ini gunanya. Mendingan kalau kita senang keris, mending beli aja. Senang pusaka, senang kujang, bolok, mending beli aja lah gitu. Dipajang di rumah misalnya gitu kan. Kita menghormati seni budaya kita gitu kan. Budaya para leluhur. Nah gitu. Jangan disampaikan kita nanam dulu di makam batu ali ataupun apa sejenis menipu orang lah, menipu umat gitu kan. Apalagi dulu saya pernah pasien saya ke sini ada yang ditanam itu kuningan sari mitra, kuningan sari yang bisa didohirkan harus menjadi emas gitu kan. Pasien itu datang ke saya, tolong dohirkan kuningan sari yang ada di rumah beliau misalnya gitu kan ya. Itu sempat saya kecam mitra, sebab apa, dia dibohongin, dia dibodoh misalnya. Kata saya cek aja ke toko emas gitu kan. Dia cek, besoknya itu nol besar, itu tetap kuningan sari tidak bakal jadi emas mitra ya. Kuningan sari tidak bakal jadi emas, tetap kuningan sari itu nyari di situ ya. Saya jabarkan, alhamdulillah dia sadar juga gitu mitra. Nah jadi hati-hati untuk istilahnya pembodohan umat dan penipuan umat. Istilahnya kasihan aja lah kalau saya ngasih tahu, kasihan aja gitu kan intinya. Jadi harus waspada dan hati-hati gitu mitra. Waspada dan hati-hati itu untuk kita juga, jangan sampai uang yang sudah ada istilahnya habis dipakai syarat-syarat yang tidak baik, habis dipakai syarat-syarat yang melenceng aturannya itu. Mendingan dipakai modal usaha aja kalau uang yang sudah ada, dan jangan dipakai yang tidak baik. Nantinya kehidupan kita hancur mitra. Itu kehidupan kita hancur, kehidupan kita tidak berkah sebab kita mengejar-ngejar angin palsu misalnya gitu kan. Jadi jangan dikejar lah, mendingan yang dohir-dohir aja. Mendingan cara efektif pengen kekayaan, usaha gitu mitra. Harus usaha yang besar, usaha modalnya. Kalau misalnya pengen gede modal, gede usaha, modalnya harus gede, batinya juga harus pasti besar sekali gitu kan. Kalau modal kecil ya pasti kecil lagi mitra. Itu. Nah itu untuk edukasi khususnya ke diri saya, ambil yang sisi positif dan buang yang sisi negatif mitra. Kalau di konten gitu kan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi jangan sampai ziarah itu salah kaprah, jangan sampai ziarah itu salah niat. Ya, kalau salah niat, salah kaprah, cuman bawa kecapek aja, bawa lemas, bawa capek gitu kan. Nah itulah ziarah mitra. Jadi ziarah itu diiringi dengan keikhlasan. Baiklah, dari awal kita dari rumah harus niat ibadah, dari sana kita mendoakan, iringi keikhlasan, pulangnya juga walaupun capek, walaupun keringatan, walaupun lemas, itu tetap dapat amal pahala yang luar biasa gitu mitra. Nah mitra, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.